dan ternyata semuanya itu bisa kan? Nah, bagaimana caranya? Kita akan belajar tentang menyiapkan kegiatan pembelajaran daring dengan mencantumkan video lengkap dengan lembar belajar bagi peserta didik. Langkah yang pertama adalah kita membuka browser. Di sini yang saya pakai adalah Google Chrome. Nah, kita masuk ke Google, kemudian kita mencari video terlebih dahulu. Ya, kita ke YouTube. Kita ketik YouTube, ya, kemudian kita klik enter. Nah, di sini kita pilih YouTube. Ketika sudah masuk di YouTube, kita akan mencari video pembelajaran yang kita inginkan sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan. Nah, di sini saya sudah menemukan video pembelajaran yang saya pilih. Nah, kemudian langkah yang kita lakukan adalah mengcopy alamat dari YouTube tersebut, ya, alamat websitenya atau linknya. Nah, di bagian atas ini, ya, itu kita copy. Ya. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke Google Form. Ya, jadi di sini kita sebenarnya adalah menyiapkan pembelajaran jarak jauh menggunakan Google Form. Langkah untuk masuk ke Google Form adalah kita terlebih dahulu harus masuk ke Google Drive. Nah, di sini kita ketik Google Drive. Ya. Kemudian kita pilih Google Drive, yaitu yang cloud storage for work and home. Nah, kemudian kita klik go to Drive. Nah, ini adalah tampilan Google Drive, ya. Jika tidak bisa masuk ke Google Drive, itu kita harus memasukkan akun Gmail kita terlebih dahulu. Dan saya kira semuanya sudah bisa masuk ke akun Gmail, ya. Kita tinggal mengetikkan saja akun Gmailnya sama passwordnya. Ketika sudah masuk, maka muncul tampilan Google Drive seperti di layar ini, ya. Kemudian kita klik baru. Setelah itu kita pilih Google Formulir, ya. Nah, ini baru. Nah, kita klik, kemudian kita pilih Google Formulir. Kita tunggu Google Formulirnya. Nah, di sini muncul formulir tanpa judul, ya. Nah, langkah yang pertama ketika kita sudah masuk ke Google Formulir adalah kita lihat settingnya terlebih dahulu atau setelannya. Ada di sebelah tanda kirim ini, ya. Kita klik setting. Nah, setelannya umum. Yang umum ada 3 bagian: umum, presentasi, sama kuis. Kita pilih yang umum saja. Nah, kemudian agar memudahkan kita, ini semuanya tidak perlu kita beri tanda centang, tidak perlu kita checklist. Nah, tidak perlu kita checklist. Kemudian untuk yang presentasi, nah, ini tidak perlu kita checklist juga. Sebenarnya kita juga bisa memilih acak urutan pertanyaan, tetapi nanti agak lambat ketika diakses oleh siswa. Nah, kemudian di sini ada pesan konfirmasi. Nah, ini adalah tampilan ketika siswa sudah mengirim Google Form, sudah mengisi dan mengirim. Di tampilan akhirnya kita kasih pesan apa, misalkan jawaban Anda sudah terkirim. Kemudian di bagian kuis, nah, karena ini adalah sebagai lembar belajar bagi siswa, bebas sebenarnya, bisa kita jadikan sebagai kuis atau tidak.
Nah, untuk memudahkan kita sebenarnya lebih baik kita jadikan kuis saja. Dengan catatan lebih baik menggunakan soal pilihan ganda. Ya, kita jadikan kuis, kemudian rilis nilai segera setelah pengiriman. Kemudian responden dapat melihat, boleh kita checklist semua atau kita checklist satu, boleh juga jawaban yang benar ini kita checklist. Nah, karena ini adalah lembar belajar bagi siswa, maka kita checklist dua ini, nilai poin sama jawaban yang benar. Karena ketika jawaban yang benar ini di checklist, maka setelah siswa mengirim akan tampil kunci jawabannya, sehingga siswa dapat belajar dari kunci jawaban tersebut. Nah, kemudian kita klik simpan. Langkah berikutnya adalah kita mengisi formulir ini, butir-butir pertanyaan untuk siswa. Nah, misalkan untuk formulir tanpa judul, ini adalah judulnya. Nah, misalkan kita isi IPA bab 1 pertemuan ke-1. Kemudian di bawahnya deskripsi, mungkin kita ketik tujuan pembelajaran. Nah, di tampilan yang pertama kita mengisi identitasnya siswa. Nah, kita isi nama siswa. Kemudian di sini ya, di sebelahnya ini ada beberapa pilihan. Karena di sini adalah nama siswa, maka kita pilih jawaban singkat. Kemudian setelah itu ini wajib diisi. Nah, kemudian setelah itu kita akan membuat nomor absen ya. Caranya bisa kita klik tambahkan pertanyaan, atau ini bisa kita duplikat. Ya, kita duplikat saja satu, kemudian langsung kita ganti nomor absen. Nah, untuk nomor absen ini bisa jawaban singkat, bisa juga drop down. Misalkan kita pilih yang drop down saja ya. Nah, di sini kita pilih. Nah, ketika kita pilih drop down, maka akan ada opsi jawaban. 1, kemudian absen 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Ini tinggal kita arahkan ke bawah saja, bukan enter ya, tapi arah ke bawah. Misalkan kita batasi sampai 36. Kemudian ini kita tambahkan pertanyaan lagi. Kita tambahkan pertanyaan ya, bisa tambahkan atau duplikasi. Ini kita pilih tambahkan pertanyaan ya. Kemudian kita pilih kelas. Nah, untuk kelas ini sama, yaitu kita memilih yang drop down. Kita isi dengan kelas kelas 7B. Sorry, 7A, 7B, 7C, D. Kemudian kita tambahkan lagi, tambahkan pertanyaan. Ini kelas sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kita tambahkan pertanyaan. Sudah tidak ada lagi pertanyaan untuk identitas siswa, hanya ini saja ya.
mungkin bisa juga kita isi tanggal pengerjaan atau tanggal gitu saja ya. Nah, kemudian ketika kita pilih tanggal ya, di sini biasanya dari Google Form sendiri langsung otomatis tertulis tanggal gitu. Atau bebas ya, kita tanggal ini bisa kita pilih tanggal atau bisa kita isi jawaban singkat. Kita pilih saja yang tanggal ya. Nah, ini jangan lupa wajib diisi, kemudian kelas juga wajib diisi ya. Nah, setelah itu kita ke bagian yang kedua. Nah, untuk menambahkan bagian yang kedua atau di tampilan kedua, nah itu kita memilih tambahkan bagian yang seperti tanda sama dengan ini. Nah, ini ada bagian tanpa judul. Nah, misalkan kita pilih, kita kasih judul materinya boleh, organisasi kehidupan, yaitu tentang sel. Kemudian kita akan mengupload video ya, kita upload video. Nah, ini kita pilih tambahkan video. Nah, ketika kita mengetik tambahkan video, maka di sini secara otomatis akan muncul lambang logo YouTube ya. Kemudian nah, ini artinya apa? Kita tadi kan sudah mengcopy alamat link YouTube-nya. Nah, jadi di formulir di Google Form kita tinggal paste saja. Kemudian kita searching, telusuri. Nah, muncul video tadi. Kita klik video yang kita pilih tadi, kemudian kita klik pilih. Nah, ini muncul ya video pembelajaran. Misalkan di situ ada video tanpa judul, kita isi saja perintahnya. Perhatikan video berikut ini. Nah, kemudian di sini bisa kita atur ukurannya, ukuran video. Keuntungannya ketika kita memasukkan video di Google Form adalah di tampilan anak-anak itu langsung hanya muncul video ini ya. Kemudian tidak seperti ini. Ini kan ada beberapa opsi. Kalau misalkan opsinya itu saling berkaitan tidak masalah, tapi kadang kan tergantung dari historinya siswa tersebut melihat apa di YouTube itu. Nah, jadi ini bisa terfokus pada video yang kita inginkan. Nah, kemudian setelah kita menginput video atau link video dari YouTube tadi, kita pilih tambahkan pertanyaan. Kita tentunya sebelum mencantumkan video ini, kita harus melihat video terlebih dahulu, melihat video tersebut sampai tuntas, baru kita bisa membuat pertanyaan. Nah, ini saya pilih dari Rumah Belajar. Kenapa? Usahakan kita memilih video itu yang tidak ada iklannya, karena kalau ada iklannya kan mengganggu nanti, apalagi iklannya kan tidak selalu patut dilihat oleh anak-anak ya. Nah, pertanyaannya misalkan apa itu sel ya, pertanyaan yang singkat-singkat saja. Sel adalah nah, di sini kita pilih yang pilihan ganda agar bisa segera terbahas dengan kunci jawabannya dan kita langsung mendapatkan nilai ya.
opsi. Nah, kemudian tadi sudah kita isi sebagai kuis ya, sudah kita setting sebagai kuis. Nah, ini kan pertanyaannya kan di sini, mulai dari yang di bawah video ini, mulai dari apa itu sel. Nah, di sini kita klik kunci jawaban. Kunci jawaban. Nah, kunci jawabannya di sini adalah A. Ya. Kemudian, nah di sini kita kasih poin berapa. Kalau menurut saya, misalkan kita nanti akan membuat soal itu sebanyak 10, seharusnya kan per item nilainya 10. Nah, bisa seperti itu, poinnya 10, atau kita isi poin 1, ya artinya benar mendapat 1, kalau salah mendapat 0. Ya, nanti kita hitung sendiri, kan tinggal kita ngalihkan saja. Nah, kemudian kita klik selesai. Nah, di sini tidak perlu sebenarnya bebas, boleh dicentang, diaktifkan untuk wajib diisi. Nah, kemudian ini ada beberapa opsi lagi di sebelahnya pengaktifan wajib diisi ini. Nah, bisa kita klik acak urutan opsi. Nah, jadi nanti pilihan jawaban ini bisa muncul secara acak. Jadi pada saat mengetik pilihan jawaban tidak perlu kita ketik A, B, C, D seperti itu. Kemudian untuk soal yang nomor 2, kita untuk memudahkan kita tidak perlu tambahkan pertanyaan. Langsung saja kita duplikasikan. Nah, keuntungannya ketika kita duplikasikan adalah kita tidak perlu mengeset lagi kunci jawaban sama poinnya. Nanti kunci jawabannya kita letakkan di yang A saja. Di mana tadi? Nah, ini ada checklistnya, berarti kunci jawabannya kita letakkan di sini. Dan di anak-anak, karena tadi kita sudah memilih opsi acak urutan opsi, maka ini akan tampil acak. Nah, ketika sudah selesai kita membuat soal, bisa kita tambahkan bagian lagi, yaitu misalkan kita ketik terima kasih. Nah, oke. Sekarang kita coba melihat hasil dari pembuatan Google Form ini, ya, pembuatan video pembelajaran. Sebenarnya bukan pembuatan video, kita hanya mencari link video pembelajaran di YouTube, kita fokuskan di satu tempat yaitu di Google Form, kemudian di bawahnya video tersebut kita kasih lembar belajar bagi siswa. Nah, untuk di bagian ketiga ini bisa saja kita tambahkan, silahkan membuat kesimpulan di buku catatan kalian masing-masing. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, di sini kita bisa ada 3 pilihan. Tadi kan kita sudah setelan ini. Nah, sekarang ini untuk pratinjau. Nah, tampilan di anak-anak nanti seperti ini. Nama siswa, karena ini semuanya wajib diisi, kita uji coba ya. Namanya misalkan Budi. Nah,
kita tadi memilih drop down, maka nomor absennya akan muncul gini, nomor absensi, pilih. Nah, drop down ini ada pilihannya 1 sampai 36 tadi. Nah, yang 2 kelas berapa, kita milih drop down. Kemudian tanggalnya, DD berarti hari ya, saya tanggal 6 bulan 1 tahun 2021. Kita klik berikutnya. Nah, ini perhatikan video berikut. Nah, anak-anak harus mengklik ini agar bisa menjawab pertanyaan di bawah. Nah, ya sudah, kita milih. Nah, kemudian ini kita klik berikutnya. Nah, terima kasih, silakan membuat kesimpulan di buku catatan kalian masing-masing. Kemudian kita klik kirim. Nah, ini ada jawaban Anda sudah terkirim, lihat skor. Nah, di sini nama Budi. Nah, poin totalnya 0, artinya jawabannya tadi tidak ada yang benar karena tadi kita secara acak. Nah, ini di Google Formnya Budi, pilihan jawaban tadi kuncinya kan A, tetapi ketika di sini jadi C karena A, B, C dan D di sini tidak berlaku. Ya, langsung ya, ini di tampilannya Budi, Google Formnya Budi muncul seperti ini. Oh, berarti sel itu adalah sel bagian terkecil penyusun makhluk hidup. Nah, dengan seperti ini kan siswa sudah belajar. Di samping dari video, juga dia dapat mencari sendiri di sini. Nah, terima kasih, silakan membuat kesimpulan. Nah, kemudian bagaimana cara kita melihat atau mengirim terlebih dahulu? Kita mengirim Google Form ini kepada siswa ya. Nah, kita kembali ke sini, formulir tanpa judul. Ini bisa kita kasih judul ya, misalkan kita klik formulir tanpa judul. Nah, maka akan bisa sama dengan judul yang kita berikan tadi ya, atau kita beri nama sendiri. Nah, ketika kita masuk ke editing Google Form ini, maka di sini ada respon 1. Itu apa artinya? Sudah ada yang mengerjakan 1. Kebetulan yang mengerjakan tadi kan kita sendiri ya, sebagai contoh ya, respon 1. Nah, untuk melihat hasilnya itu kita klik respon tadi, kemudian kita klik ini membuat spreadsheet. Nah, buat spreadsheet baru, kita klik buat. Kalau sudah ada, kita pilih spreadsheet yang ada, tetapi ini kan masih baru, kita buat spreadsheet baru saja. Ini bisa kita ganti namanya ya, sesuai keinginan kita, dan kita klik buat. Nah, muncul ini di spreadsheet. Nanti kalau ada yang mengerjakan lagi, otomatis di bawahnya ini akan muncul. Ini skor, nilainya benar 0 dari 2 pertanyaan. Namanya Budi, nomor absen 2. Nah, kelas ini. Dan ini bisa kita copy paste ke Microsoft Excel. Nilainya ini. Oke. Sekarang kita kembali ke editing Google Form tadi. Nah, untuk memberikan ke anak-anak, kita klik kirim. Kita klik kirim, kemudian kirim formulir. Nah, di sini kirim melalui email, di sini melalui tautan atau link ya. Kita pilih yang ini saja. Kita salin atau kita copy, kemudian ini kita letakkan di, tergantung aplikasi Bapak Ibu menggunakan apa. Yang kita kopikan adalah ini. Tetapi kelemahannya kalau kita menggunakan ini ya, kita klik salin ini, ketika kita mengubah salah satu butir soal saja
maka linknya akan berubah. Nah, jadi ketika kita mengubah salah satu butir soal, bisa menambahkan atau mengurangi, maka alamat linknya ini akan berubah. Nah, bagaimana untuk agar tidak berubah? Nah, di bagian yang selanjutnya akan kita pelajari bagaimana agar Google Form ini linknya tidak berubah meskipun kita edit. Nah, cukup untuk cara membuat pembelajaran daring menggunakan YouTube dan Google Form, tetapi kita prioritasnya adalah di Google Form. Oh ya, ada yang kelupaan satu. Nah, bagaimana jika ini kan sudah selesai? Di lain waktu saya harus mencari lagi, mencari hasil dari pembelajaran ini atau hasil dari spreadsheet-nya ini. Nah, misalnya kita keluarkan ya. Nah, caranya adalah kita masuk ke Google Drive lagi. Ya, kita masuk ke Google Drive, kemudian di sini, nah, ada hampir sama kayak Windows Explorer. Ya, di sini kita pilih yang spreadsheet saja. IPA bab 1 pertemuan ke-1 respon. Nah, ini yang kita klik. Nah, ini hasilnya. Di spreadsheet ini bisa kita urutkan nama siswa. Cara mengurutkan nama siswa di C ini, ya ini kan ada di kolom C nama siswa. Kemudian ketika kita arahkan ke C, di sini ada garis tanda segitiga. Kita klik tanda segitiga ini, kita urutkan A sampai Z. Kemudian misalkan kita ingin urut kelas, sama tanda segitiga ini A sampai Z. Nah, cukup sekian. Semoga bermanfaat bagi kita, dan kita akan bertemu di kesempatan yang lain lagi.